Salam sejahtera, selamat siang buat kita semua, profesor, dokter sekalian. Selamat menikmati makan siangnya pada siang hari ini. Selamat datang dan bergabung pada sesi lunch simposium dari Topcon dengan tema Rating Your Glaucoma Management from Diagnostic to Treatment. Seperti kita ketahui bersama, seiring waktu dan disertai berkembangnya teknologi kedokteran, khususnya dalam bidang oftalmologi, itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam pelayanan kesehatan mata. Nah, pada saat ini alat-alat diagnostik seperti imaging dan lainnya, di mana perkembangan ini semakin membantu para dokter dalam menegakkan diagnosis medis, memantau progresivitas penyakit pasien, dan membantu menentukan jenis treatment apa yang dapat kita berikan kepada pasien-pasien kita. Dalam bidang imaging kita mengenal optical coherence tomography atau yang kita kenal baik dengan OCT. Dulu kita kenal OCT dengan teknologi time domain. Kemudian berkembang ke generasi kedua yaitu spectral domain. Dan saat ini kita sudah dihadapkan pada teknologi generasi terbaru dari OCT yang dikenal sebagai teknologi Swept Source OCT, di mana teknologi Swept Source OCT ini bisa memberikan keunggulan yang jauh lebih superior dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Dan kita juga tahu bagaimana kita bisa mengetahui kondisi vaskularisasi yang terjadi di segmen posterior tanpa perlu lagi kita melakukan penyuntikan zat kontras fluoresen dengan menggunakan teknologi yang disebut dengan OCT angiografi. Dan beberapa studi saat ini pun mulai mengeksplor manfaat klinis dari OCT angiografi pada penyakit glaukoma. Dan juga dulu kita mengenal alat Humphrey yang merupakan pionir dalam pemeriksaan lapang pandang. Sama seperti OCT, pemeriksaan perimetri ini pun berkembang. Banyak algoritma yang dikembangkan dengan tujuan membuat pemeriksaan perimetri kita bisa semakin efektif dan efisien. Dan kita bisa lebih meminimalisir keletihan pasien. Juga dalam perkembangan manajemen treatmentnya, khususnya pada perkembangan manajemen pengobatan yang bersifat non-insisional, yaitu laser treatment. Bagaimana tindakan laser ini bisa memberikan pasien opsi yang mereka bisa jalani dengan nyaman dan patuh. Nah, perkembangan teknologi inilah yang akan membantu kita dalam memberikan perspektif baru dalam disease management, khususnya dalam hal ini kondisi glaukoma yang terbaik dan memiliki hasil klinis yang maksimal juga. Oke, baiklah, pada siang hari ini kita akan ada 3 pembicara yang akan membawakan topik-topik menarik yang pastinya akan memberikan update dan insight yang baru bagi kita sesuai dengan tema NZM pada tahun ini, yaitu Manado Advanced Glaucoma Update and New Insight. Saya panggil ketiga pembicara kita, ketiga speaker kita untuk dapat bergabung dengan saya di atas panggung. Dr. Vivin, Dr. Aulia, dan Prof. Victor, please. Baiklah, saya akan memperkenalkan pembicara pertama yang kita yaitu Dr. Vivin Lutfia Rahmi, MS, spesialis mata konsultan yang akan membawakan presentasi berjudul Swept Source OCT Angiography Rate of Fresh Air in Glaucoma Imaging. Ya, sementara Dr. Vivin mempersiapkan, saya akan membacakan profil CV dari Dr. Vivin, menyelesaikan dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, menyelesaikan Magister in Basic Science dari Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, juga menyelesaikan
Ophthalmologist Residency di Universitas Diponegoro, dan Fellowship Glaukoma di Departemen Ophthalmologi Universitas Indonesia, dan tersertifikasi sebagai glaukoma konsultan, dan menyelesaikan program doktoral dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat ini aktif sebagai pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan juga adalah Ketua Perdami Jawa Tengah selama 2 periode. Kepada Dr. Vivien disilahkan, waktunya kurang lebih 12 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para senior dan teman sejawat yang hadir pada siang ini pada Lens Symposium. Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Topcon yang mengundang saya untuk bisa berpartisipasi dalam Lens Symposium hari ini. Dan nanti saya akan sesuai dengan yang telah tertera, saya akan menyampaikan tentang swab source OCTA, breath of fresh air in glaucoma imaging. I'm sorry, Prof. Ko, I will present in bahasa Indonesia. Ya. Sebagai pendahuluan, kita ketahui bahwa glaukoma merupakan penyebab kebutaan permanen tertinggi, sehingga diagnosis merupakan suatu hal yang kritikal untuk bisa segera ditegakkan dalam waktu yang sedini mungkin. Sayangnya hanya sekitar 50% dari penderita glaukoma yang terdiagnosis. Karena itu diperlukan suatu pengembangan teknologi terus-menerus untuk bisa yang pertama tentu menegakkan diagnosis dan selanjutnya juga mengevaluasi progresivitasnya ketika diagnosis glaukoma sudah ditegakkan. Seperti disampaikan tadi bahwa selama ini kita sudah sangat mengenal OCT atau Optical Coherence Tomography yang sudah banyak membantu kita dalam terutama menegakkan dan mengevaluasi kerusakan struktural pada glaukoma. Dan OCT yang saat ini kita kenal selama ini terutama adalah mengcapture kondisi statis yang ada di retina. Dengan perkembangan teknologi saat ini ada satu teknologi baru yang disebut sebagai OCT angiography yang mengcapture lebih banyak komponen dinamik. Dalam hal ini adalah pergerakan dari sel darah merah. Slide. Ya, ini adalah timeline perjalanan perkembangan dari OCT yang dimulai pada sekitar tahun 1990 oleh Prof. Adolf Friedrich Fetscher yang kemudian dikembangkan oleh Dr. David Huang di bawah pimpinan atau dalam tim dari Dr. James Fujimoto. Dan dari perkembangan ini kita kemudian mengenal ada 3 tipe teknologi. Slide. Next. Ya, ada 3 teknologi OCT ini. Yang pertama, time domain OCT yang merupakan generasi pertama, kemudian spectral domain OCT atau SSOCT dan SDOCT, dan yang terakhir adalah swab source OCT yang merupakan generasi ketiga. Ketiga tipe ini terutama berbeda dalam hal image acquisition, kemudian juga dalam hal panjang gelombang yang digunakan. Yang paling akhir saat ini adalah atau generasi ketiga adalah swab source OCT yang menggunakan panjang gelombang 1050 nanometer dengan kecepatan 100.000 scan per second dan dengan axial resolution sekitar 5 mikrometer. Dengan kemampuan ini, dengan panjang gelombang ini, alat ini mempunyai kemampuan untuk penetrasi yang lebih dalam dan bersifat memberikan image yang lebih uniform, yang lebih rata, lebih sama pada semua gambaran yang di-capture. Ya, slide. Ini sekitar pengantar video bahwa sebagaimana OCT yang sudah kita kenal, OCT angiography ini melakukan 4 kali scanning, kemudian merefleksikan dalam suatu gambar. Saat ini memang OCTA lebih banyak digunakan pada kelainan-kelainan makula. Ya. Dia men-scan dari setiap lapisan, dari outer retina sampai dengan choriocapillaris dan mendapatkan gambaran dari lapisan-lapisan tersebut. Iya. Jadi prinsip dari SSOCT angiography adalah
Ya tadi sudah saya sampaikan men-scan 4 kali secara berulang pada 4 line dengan meng-capture gerakan sel darah merah di dalam pembuluh darah yang ada di retina. Kemudian dia akan mendapatkan 4 gambar dan 4 gambar ini akan disatukan sehingga kita akan mendapatkan satu gambaran di regio tersebut. Ya. Ya, lanjut. Nah, secara deskripsi dari teknik ini adalah swab source ini memberikan gambaran grayscale pada setiap lapisan yang meliputi lapisan vitreous, nervus opticus, radial peripapillary kapiler dan juga choriocapillaris. Alat ini akan memberikan informasi baik kuantitatif maupun kualitatif dari vessel density atau kepadatan pembuluh darah. Dan alat ini menyingkirkan atau mengeksklud gambar-gambar dengan kualitas yang kurang baik karena mempunyai indikasi reliabilitas dari gambar itu berdasarkan pada signal strength index, kemudian menyingkirkan motion artifacts, vessel segmentation dan juga kekeruhan media. Ya, lanjut. Nah, pada OCTA ini ada beberapa terminologi yang mungkin kita perlu kenal, yaitu yang pertama vessel density, yaitu adalah presentasi dari pembuluh darah yang melapisi atau yang terdapat pada image tersebut. Kemudian juga whole image vessel density, peripapillary vessel density, parafoveal vessel density, dan perifoveal vessel density. Di mana alat ini mengcapture lapis demi lapis, superficial, deep, kemudian dan choriocapillaire. Slide. Ini adalah contoh capture pada OCTE pada pasien sehat, di mana ada ini ya, pointer ya. Ya, mungkin saya berikan ilustrasi saja bahwa kita tampak ada gambaran abu-abu, light gray ya, pada 4 gambar yang di atas itu, yang menunjukkan lapisan-lapisan. Yang paling atas adalah superficial, kemudian yang kedua berikutnya adalah deep, dan yang terakhir adalah choriocapillaire. Kemudian OCTA ini juga menampilkan gambar B-scan serta color image yang di tengah, yang di bawah dan di tengah itu yang menunjukkan kepadatan dari pembuluh darah. Jadi pada orang sehat akan terlihat gambaran light grays pada semua lapisan dan juga predominance red colors ya pada gambar yang kedua yang menunjukkan bahwa terdapat kepadatan pembuluh darah yang cukup tinggi. Ini pada orang normal. Bagaimana dengan orang glaukoma? Slide. Nah, pada glaukoma OCTA ini akan membantu diagnosis baik secara fungsional maupun struktural. Karena yang akan dinilai adalah vessel density, di mana vessel density akan lebih rendah pada orang-orang dengan glaukoma, baik pada regio makular maupun peripapiler. Dan dengan bertambahnya atau dengan akan makin berat glaukomanya, maka berkurangnya vessel density ini akan lebih tinggi atau lebih menonjol. Kemudian juga ada microvascular dropout, yaitu suatu area choriocapillaris yang hilang, terutama pada papillary atrophy. Dan ini mencerminkan atau berhubungan dengan struktural atau penipisan RNFL dan lamina cribrosa dan fungsional atau lapang pandang atau vision loss dan adanya disimuris. Sehingga gambaran ini akan memberikan pada kita atau memprediksi kecepatan dari progresivitas penipisan RNFL dan juga hilangnya lapang pandang. Dan MVD ini akan meningkat seiring dengan makin beratnya penyakit. Slide. Nah, ini gambar yang membandingkan antara pasien glaukoma dengan dengan orang sehat. Yang atas adalah image dari pasien glaukoma. Kita bisa melihat bahwa lebih banyak area yang gelap. Ya, di sekitar pembuluh darah itu tampak area yang lebih gelap. Kita bandingkan dengan yang di bawah. Dan di bawah ada serabut-serabut halus pembuluh darah yang menunjukkan tadi light grayscale image ya. Kemudian di bawahnya lagi ada color image. Color image pada pasien yang glaukoma
yang berwarna itu, yang di tengah itu ada banyak warna biru, menunjukkan bahwa di daerah itu sudah terjadi penurunan dari vessel density dibandingkan dengan pada pasien yang sehat yang di bawah, yang masih banyak atau masih dominan warna merah, menunjukkan bahwa vessel density-nya cukup tinggi. Ya, slide. Ini imaging dari daerah makula, karena kita tahu bahwa kerusakan glaukoma terutama sebenarnya adalah dimulai dari sel-sel ganglion yang ada di makula. Ini juga membandingkan antara pasien glaukoma dengan orang sehat. Kita lihat pada pasien yang pada orang glaukoma itu lebih banyak area-area yang gelap yang di atas itu yang ditunjukkan dengan panah biru. Itu adalah area-area yang blank, area-area yang kapilernya menghilang. Kemudian juga pada color image tampak pada makula pasien dengan glaukoma tampak lebih banyak birunya, sedang pada yang sehat lebih banyak warna merahnya. Lanjut. Ini membandingkan, jadi alat ini juga bisa membedakan antara pasien glaukoma dengan pasien miopia. Ini kebetulan pasien dengan atau orang penderita satunya glaukoma advance dan satunya miopia. Pada mata kiri itu adalah glaukoma advance yang menunjukkan sudah ada defek lapang pandang yang sangat berat, dan pada gambaran OCTA-nya tampak lebih banyak area yang hitam, ada yang gelap. Kemudian juga pada color image juga sangat sedikit warna merah, lebih banyak warna biru. Sedangkan untuk mata kanan yang kebetulan juga miopia tinggi, meskipun kadang kita sulit ya membedakan antara adanya glaukoma pada miopia tinggi, tapi dari sini kita bisa melihat bahwa pada gambaran grayscale-nya tampak masih ada serabut-serabut halus warna abu-abu ya, grayscale di mata kanan. Kemudian juga pada color image kita masih melihat warna-warna merah pada mata kanan yang menunjukkan bahwa di situ vessel density-nya masih cukup bagus. Jadi ini bisa membedakan antara apakah ini glaukoma ataukah ini miop sudah dengan glaukoma. Ya, slide. OCTA juga bisa digunakan untuk menilai, mengevaluasi efek dari operasi. Dikatakan bahwa dari OCTA ini bisa didapatkan bahwa setelah dilakukan tindakan, kalau yang pertama adalah pasien yang tadinya ada tekanannya masih tinggi, kemudian dilakukan suturesis dan TIO-nya membaik, kemudian kondisi retinanya, nerve fibranya lebih baik, tampak bahwa pada gambar yang sebelah kanan itu antara yang atas dengan yang bawah itu terlihat bahwa yang pada gambar yang atas area gelapnya cukup banyak. Kemudian untuk area yang bawah color image warna merahnya menjadi bertambah. Mungkin di situ tampak yang ada lingkaran-lingkaran merah itu adalah menunjukkan bahwa vaskularisasinya bertambah setelah tekanan intraokulernya diturunkan. Demikian juga pada gambar yang sebelah kanan lagi juga ditunjukkan bahwa ada perbaikan di vaskularisasi peripapil setelah tekanan intraokuler turun. Ya, jadi tampak bahwa memang penurunan tekanan intraokuler pada glaukoma akan memberikan manfaat untuk perbaikan di terutama di vessel density dalam hal ini. Ya, kelihatannya satu slide lagi. Oh ya, sebagai kesimpulan bahwa glaukoma merupakan penyebab kebutaan permanen pertama dan merupakan baru 50% penderitanya yang diagnosis, sehingga kita butuh alat bantu untuk bisa mendiagnosis dan kemudian juga mengevaluasi. Dan OCTA yang merupakan instrumen dan non-invasif ini akan bisa sangat membantu untuk kita melakukan pemeriksaan terhadap retina, nerve fiber layer, kemudian makula, mudah diulang dan tidak invasif. Namun tentu ada plus minusnya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Dr. Vivin, terima kasih Dok untuk presentasinya yang menarik dan informatif. Baiklah, kita lanjutkan dengan pembicara kedua kita adalah Dr. Aulia Abdul Hamid Abdullah, M. Biomed SC, spesialis mata konsultan, yang akan membawakan materi CP Adaptive Threshold Algorithm atau disingkat dengan SATA, Is it time to rethink perimetry?
Saya akan membacakan profil dari Dr. Aulia. Ya, mungkin bisa dibaca sendiri yang sudah terpampang di sini. Maaf, contekannya enggak ada dok di saya. Langsung aja dok, langsung. Terima Ya, kasih dokter. ini panjang soalnya kalau mau dibaca juga ya. Silakan baca sendiri, ini panjang sekali kurikulum vitae-nya. Silakan Dokter Aulia, waktunya kurang lebih 12 menit dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nova, terima kasih untuk Topcon atas kepercayaannya untuk sekali lagi memaparkan mengenai alat-alat yang sudah dibantu oleh Topcon sehingga kita bisa menggunakannya dengan baik di Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit pengalaman dan informasi mengenai alat yang relatif lebih baru, yaitu alat perimetri. Yang alat perimetri mungkin mirip semua ya, hanya saja mungkin algoritma dan softwarenya sehingga kita bisa terus meningkatkan performance tes perimetri kita. Nama algoritmanya adalah ZP Adaptive Threshold Algorithm, disingkat ZATA, memiliki beberapa keunggulan. Slide, mari kita lihat ya. Jadi kita mengenai basic dari visual field terlebih dahulu. Jadi visual field itu sebetulnya harus kita persepsikan kembali bahwa itu adalah suatu yang 3 dimensi. Jadi dia mencakup baik ke superior, inferior, temporal, dan lateral, dan ada depth perception. Sehingga mengukurnya sebenarnya tidak semudah kita melihat sesuatu yang 2 dimensi ya, sehingga butuh interpretasi dari pemeriksaan yang kita lakukan. Sebagai untuk superior dan inferior itu terbatas juga oleh struktur dari wajah kita. Jadi di bagian atas terhalang oleh pelipis sehingga 60 derajat, ke inferior dia lebih luas 75 derajat. Slide. Kemudian kalau untuk temporal dan inferior jelas lebih luas ke arah temporal, ke nasal akan tertutup oleh nasal bridge masing-masing orang yang spesifik dan bisa saja berbeda. Slide. Nah, ketika digabungkan sebetulnya ada bagian sentral dari kedua visual field ini yang disebut dengan area binocular vision. Area binocular vision itu yang tengah itu yang paling jelas ya, kita area rekognisi simbol dan sebagainya karena stereoskopis dan sebagainya sangat berperan di area yang sentral tersebut. Di bagian perifer, meskipun satu mata tidak bisa menjangkau, jadi pada mata yang sebelah bisa menjangkau area yang sama. Sehingga kadang-kadang defek yang terjadi pada satu mata bisa saja asimptomatis. Slide. Di samping itu, visual field juga tergantung pada banyak komponen, baik dia mulai dari kondisi mata sendiri, kondisi media refraksi, kondisi retina, saraf optik, sampai bagaimana kesehatan optik primary cortex di otak belakang. Slide lagi. Jadi tes perimetri sebenarnya simple, jadi kita memproyeksikan titik-titik pada sebuah alat, ada alatnya yang terintegrasi seperti ini sehingga komputernya sudah included di dalam alatnya. Untuk alat perimetri hands-on yang ada dari Topcon ini dia lebih simple, jadi alatnya kecil, mudah dipindah-pindah dan dia digabungkan dengan komputer biasa yang ada software dari Zata ini. Jadi dengan perimetri kita selalu mengetes mata secara bergantian, jangan lupa untuk selalu menutup satu mata saat memeriksa, dan data dari fungsional perimetri memang dia tidak seobjektif OCT, ya, tapi kadang-kadang pada kondisi tertentu justru data subjektif dan apa yang dialami oleh pasien itu yang kadang-kadang menentukan decision making kita ketika mengambil keputusan misalnya apakah melakukan tambahan obat atau melakukan operasi.
Slide. Jadi paling sering perimetri digunakan untuk melihat defek glaukoma. Karena defek glaukoma itu sangat cukup spesifik, sehingga definisi glaukoma sendiri adalah karakteristik visual field loss ya. Tapi neurological disease, vascular disease juga ada bisa memberikan defek yang mirip. Mungkin untuk neurologi lebih ke respecting vertical line ya, sehingga tidak digunakan hemifield test. Tapi pada perimetri semua mesin biasanya sudah menggunakan tes-tes untuk merekognisi apakah kelainan ini glaukoma atau bukan. Dengan mentes mata satu demi satu ini kita bisa mendetek adanya defek yang mungkin asimptomatik karena hanya terjadi pada satu mata. Slide. Kita ingat kembali bahwa lapang pandang itu kekuatannya atau sensitivitasnya sangat bervariasi. Di bagian sentral daerah makula itu yang paling tinggi, sehingga dia bisa menyerap melihat hal-hal yang tidak terlalu tegas, tidak terlalu terang. Kemudian dia akan menurun secara gradual dan pada daerah perifer akan menurun lebih tajam lagi. Jadi bentuknya seperti ini, slide. Nah, dengan tes-tes visual field yang ada itu pada setiap mesin itu sudah dilengkapi dengan adanya software atau algoritma sehingga memudahkan dilakukannya tes. Semua ini perlu kita pahami karena berbeda fungsinya ya. Pertama, untuk supra threshold testing ini biasanya tes yang paling cepat. Kita tidak melakukan pemeriksaan secara mendetail, diberikan respon dengan lampu yang cukup terang, sehingga apabila ada yang tidak terdetek itu sudah menunjukkan kita bahwa ini ada kemungkinan suatu defect. Itu gunanya supra threshold testing, lebih banyak untuk screening. Untuk full threshold, threshold testing itu berbeda. Jadi pada threshold testing kita betul-betul ingin membedakan pada daerah titik tertentu di retina berapa yang masih bisa terlihat dan berapa yang tidak. Jadi betul-betul mencari batas. Karena itu tesnya lebih lama. Ketika masih terdeteksi harus diturunkan lagi sampai tidak terdeteksi. Baru dinaikkan kembali. Jadi mungkin perlu beberapa kali iluminasi pada satu titik yang sama diulang-ulang. Sehingga tesnya menjadi lebih lama. Disitulah dulu full threshold. Awal sekali tes ini memakan waktu lebih dari 15 menit. Ya, dan melelahkan sekali. Kemudian dikembangkan SITA dari Swedish Interactive Thresholding Algorithm, itu dengan dua ya, ada SITA standar, ada SITA fast, itu mempersingkat dari waktu tesnya. Rata-rata ada yang 8 menit, 6 menit, yang kadang-kadang kalau pasien kooperatif itu bisa sekitar 5 menit. Nah, pada mesin yang baru ini algoritmenya lebih cepat lagi dengan Zata. Ada data-data lain yang digunakan sehingga bisa lebih cepat. Nanti kita jelaskan ya. Slide. Nah, di sini kita lihat bahwa secara umum memang sensitivitas pada umumnya populasi itu seperti ini. Ada perbedaan sehingga masing-masing titik akan dites sendiri-sendiri. Slide. Di sini juga kita lihat bahwa lampu iluminasi yang akan dipancarkan itu mulai dari 0 desibel, itu artinya yang paling ini kebalikan ya, antara terangnya lampu dengan sensitivitas. Makin terang lampu berarti sensitivitasnya makin berkurang. Pada daerah yang sensitif maka tidak perlu lampu yang terang sudah bisa. Jadi nanti ketika dinyatakan dalam desibel itu menunjukkan bahwa makin gelap lampunya berarti makin tinggi nilai desibelnya, terbalik jadi. Slide. Nah, dengan tes perimetri yang sudah terjadi selama ini itu ada beberapa kekurangan, terutama itu pada pasien-pasien yang sudah mengalami kerusakan visual field itu sensitivitasnya berkurang. Dan dengan dites berulang-ulang akan terjadi variasi. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Maka itu kadang-kadang kita ada pasien kita tes setelah sekian waktu dites perimetrinya membaik. Kita tahu padahal saraf yang sudah mati tidak bisa
belum bisa untuk pulih kembali sebagian besar, tapi kok perimetrinya membaik, itu karena variabilitas yang terjadi. Kemudian pada daerah-daerah central defect itu kadang-kadang juga tidak terdeteksi dengan algoritma yang ada. Selain itu yang paling melelahkan adalah waktu tes yang cukup lama. Pasien kalau diperiksa OCT seneng, biasanya hanya beberapa detik selesai. Kalau meriksa perimetri biasanya nanti waktu kontrol dok, seperti lelah seperti perang bintang katanya. Jadi seperti Star Wars. Tes perimetri saking lelahnya. Nah, algoritma yang baru diusahakan ingin memecahkan kesulitan-kesulitan ini. Slide. Slide please. Slide lagi. Nah, Zata ini adalah algoritma yang terbaru yang dikembangkan. Dari dulu yang full threshold dikembangkan sekitar tahun 70. Saya masih pernah melihat mesinnya Octopus dulu, pernah punya di Saiful Anwar. Kemudian sebentar langsung digantikan oleh yang Sita. Dan pada akhir 2010 ini telah dikembangkan Zata. Kita lihat apa perbedaannya ya, slide. Nah, dengan Zata ini, jadi kita hanya melihat stimulus yang paling redup yang masih bisa dikenali, sehingga tidak terlalu banyak pengulangannya. Begitu ditemukan yang redup yang masih dikenali, itu sudah ditetapkan sebagai lower threshold-nya. Kemudian dari waktu ke waktu pada titik yang sama itu datanya bisa digunakan kembali untuk dites apakah terjadi perubahan atau tidak. Jadi hasil tes yang terdahulu bisa digunakan lagi pada algoritma ini untuk mempersingkat waktu tes. Jadi rata-rata tes yang ketika saya mencoba itu sekitar 3 menit sudah selesai. Ya, waktunya dengan pasien-pasien standar itu hampir tidak ada yang mencapai 5 menit. Tetapi memang bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan tesnya, ada yang 24, ada yang 30. Dan itu bisa kita tentukan tidak perlu mengulang tes, saat tes sedang berlangsung kita bisa langsung memindahkan dari tes 24 ke 30 derajat. Slide. Jadi interaktifnya sangat mudah dipahami. Kalau kita lihat program seperti ini, kita lihat mau tes yang mana, ada yang supra, ada yang standar, ada yang Zata fast, dan ada juga untuk yang glaukoma advance kita pilih yang 10 derajat, tetap tesnya lebih cepat dan hasilnya masih relatif akurat. Slide. Jadi seperti ini kalau kita lihat threshold test ya, dengan menggunakan data-data terdahulu kita tidak perlu memberikan stimulus yang berulang, cukup 2-3 stimulus kita sudah bisa cut off thresholdnya. Slide. Nah tampilannya seperti ini, memberikan waktu tes yang lebih singkat, pasien yang tidak lelah dan false positif, false negatifnya juga bisa banyak berkurang. Slide. Jadi ini beberapa keunggulannya yang tadi sudah kita jelaskan. Dia menggunakan data-data yang sebelumnya. Kemudian stimulusnya juga tidak terlalu banyak sehingga pasien tidak merasa cemas apakah ada yang terlewat dan sebagainya, karena makin sedikit stimulus konsentrasi makin tinggi. Slide. Laporan dari tesnya juga mirip ya, ini tes lampunya, jadi areanya sudah kita terbiasa dengan yang Sita tetap yang 30 derajat sekian titik, yang 10 derajat itu ada yang 48 titik dengan area yang lebih sempit. Laporannya mirip, jadi kalau sudah terbiasa membaca laporan dari Humphrey, meskipun tidak bisa dibandingkan secara langsung ya, tapi di sini bisa dilihat laporan reliability, global indices dan sebagainya, mean deviation, hemifield pattern, semuanya sama. Dan data-data yang lalu bisa ditransfer untuk digunakan pada mesin ini meskipun tidak dapat dibandingkan antara satu tes dengan tes yang lain. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dengan adanya Zata ini ada beberapa yang bisa menjadi pertimbangan kita, antara lain waktu tes yang jauh lebih cepat, kemudian kriteria penentuan thresholdnya juga lebih longgar, lebih cepat, kemudian dia bisa menggunakan tes 24 dan 30 tanpa mengulang tes, langsung dipindah saat tes kalau kita rasa perlu.
dan kompatibel untuk penggunaan antar perimetri yang sebelumnya sudah pernah kita gunakan. Slide. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus buat Dr. Aulia. Beliau adalah Ketua Perdami Cabang Malang sekarang ya. Ya maaf tadi CV-nya tidak terbaca, jadi ditambahkan. Ya, for our next speaker will be Associate Professor Victor Ko. He will talk about micropulse transcleral laser therapy, a non-incisional laser treatment for your glaucoma patient. I will read the profile of Prof. Victor. Prof. Victor graduated from NUS Yonglou Lin School of Medicine in 2007 and complete his basic and advanced ophthalmology specialist training in 2016. In the specialist accreditation exams, he passed with several distinction awards and subsequently also obtained his MRCS at ophthalmology from the Royal College of Ophthalmology, Edinburgh. He finished a 3-year glaucoma fellowship under his mentor, Professor Paul Chu, complete a Master Innovation Graduate Program at NUS in 2018. Currently the head for Department of Ophthalmology at National University Hospital, NUH, and National University of Singapore, Yonglou Lin School of Medicine. Associate Professor at the NUS Yonglou Lin School of Medicine. Victor, the voice is yours. Thank you very much. I'd like to start off by thanking the organizing committee as well as TopCon and Redex for this kind of invitation. The first thing I would like to say is a big thank you for staying on till this talk, which I know I'm holding you back from the end of the meeting. So thank you so much. I wish that I could stay here a bit longer, but I'm here only for 2 days. So I have seen quite a lot of what Manado is, the food, the hospitality, and I thank you so much for the warm welcome that I've received. This is a landscape of Singapore. You can see that to your left is where the hospital is, and to your right is the university. So we are a small island, and through this center and the university, we hope to serve our patients better. These are my disclosure, including a patent regarding micropulse laser, which is not directly related to the content of this talk. Let's jump right in. Now, you have probably had a lot of experience with continuous wave laser, right? We call this continuous wave TCP. And they are typically reserved for patients with advanced glaucoma, poor prognosis eyes. Now, think of the energy saving mode, so as to speak, right? Like your car, your aircon, nowadays we are using energy saving mode. But jokes aside, this is what micropulse mode is. You have a rather cold laser that doesn't hit boiling point. You have this energy or pockets of energy being sent to the eye, broken down by on and off. Now this technology allows the heating to be very controlled so that you don't hit a destructive procedure. And so what you have is a technology, a laser that is more gentle and therefore reduces inflammation in the early postoperative period. The histopathological changes in this slide here shows it all. If you look at the top row, you will see the normal histopathology of the ciliary body. And if you look at the micropulse laser at the second row, you will see that there is minimal inflammation and changes in the ciliary body after application of this. And in contrast, if you look at the last row, is what your continuous wave laser does. It destroys the ciliary body epithelium and therefore reduces aqueous production. On the other hand, you may ask, so what is micropulse doing to reduce pressure? And I'll come to that in a short while. Look, this is how the laser has been designed and the difference in the probe between the continuous wave laser versus your micropulse laser. The area where the laser is applied is different fundamentally. In your continuous wave laser, the laser is being applied at the pars plicata, where most of the ciliary body aqueous production is. Whereas in the micropulse mode, the laser is more posterior. It is applied at the pars plana, and in this way, we hope to increase uvascular outflow. Once again, this is how it shows, and really, there are multiple mechanisms in which micropulse laser helps to reduce pressure. In my opinion, the most potent way is to increase uvascular outflow.
this gentle tickling of the epithelium that does not hit boiling point, but yet disrupts the tight channels, allows aqueous to exit the eye in a more efficient manner. Now, certainly, there were also other hypotheses. Does it increase trabecular outflow, contraction of the ciliary body, decrease aqueous production? I think these are all hypotheses. In my opinion, it is the first reason, increasing uvascular outflow, that really does the trick. So let's look at the suitability of patients depending on whether you choose micropulse or continuous wave. Now, if you look here, to your right is the traditional indication for continuous wave continuous wave cyclophotocoagulation, usually reserved for advanced end-stage diseases. But in micropulse, I'm beginning to use it in earlier glaucoma, patients with good prognosis eyes. And this is a group of patients that can benefit from this micropulse treatment. And if you think of patients that can benefit from MIGS, this is also a group of patients that might benefit from micropulse laser. How do I choose patients to use micropulse in my practice? And this is a bit more of my own personal opinion that is backed by this consensus paper. It is suitable for both primary and secondary glaucoma. The severity of glaucoma doesn't make a big difference. You can have patients with ocular hypertension or even mild glaucoma. And of course, you can use it for severe glaucoma as well. You can use it for adults and children. In children, I use it as a temporizing measure to buy time. And as you grow older, perhaps incisional glaucoma surgery becomes safer. And you can also use it in patients that had trabeculectomy surgery or tube shunt implant if they have huge medication burden, and if they want you to reduce the medication burden, this is a possible treatment option. What are the indications? In patients who are not suitable for incisional or prolonged glaucoma surgery, in patients with poor conjunctival health, for example, or patients who simply refuse to accept a glaucoma operation. Prior to incisional glaucoma surgery, I use this quite frequently if a patient presents with high intraocular pressure, and you know in these patients where you suddenly go and do an incisional surgery, you get decompression, retinopathy, malignant glaucoma, expulsion. You can use micropulse to try to reduce the pressure temporarily before going into surgery in the operating theater. And this is how the micropulse is being used. You can see that it is aligned right at the limbus. I use the Revision 2 now, which has these typical bunny ears. You align the bunny ears at the limbus, and you do this in a pinning motion, which I will show you earlier. I will show you later on. And my typical laser settings with the Revision 2 probe is about 2,400, 2,500 milliwatts. I do about 4 sweeps per hemisphere and about 20 seconds per sweep. In other words, it's about 80 seconds per hemisphere, and for 2 hemispheres, superior and inferior, it takes you not more than 3 minutes. And so this is yet another way to convince my patient to at least have some procedure to try to reduce their intraocular pressure. In our eyes, in our population, unlike the Caucasian eyes, you have frequently patients with small pupillary aperture. I'm sure you have seen patients with periorbitopathy from prostaglandin, and these patients have small pupillary aperture. One trick is to remove the speculum. You can see that without the speculum, the Revision 2 probe does very well and works very smoothly on these eyes. In patients with inflamed eye or conjunctiva, be wary. You might want to do a good peribubble or retrobubble block because the procedure can be a bit painful, a bit sensitive for these eyes. You want to really avoid the limbus. You want to move it further away from the limbus while you're doing the painting motion, and you want to do that because you don't want to induce mydriasis, which is possible with this laser. You would like to use a coupling agent, and I'll show you later on. This is important because the coupling agent increase and optimize the laser transmission to the eye. You want to avoid areas of subconjunctival hemorrhage, areas where there is pre-existing trabeculectomy or tube shunt, and you want to also avoid sclera that is thin, especially in patients that had undergone previous glaucoma operation or some form of scleritis. And this is an animation superimposed on one of my patients. And you can see that this is a patient that has neovascular glaucoma. I am treating the patient with the Rev2 Revision 2 probe. The bunny ears is close to the limbus. You can see that I'm moving it in a slow manner, and my nurse is now using a BSS, balance of solution, to ensure that there is frequent irrigation and coupling so that the laser transmission is optimized in these eyes. Perhaps this particular slide will explain why the sweep speed is important.
Now, if you make it too fast and sweep the laser probe too quickly, you are unable to increase the energy where you deliver to the the pars plana. As a result, the temperature hardly gets anywhere to therapeutic range. On the other hand, if you look to your right extreme and you go really slow, now this is where heat starts to build up. When heat builds up, inflammation is expected. So I think the optimal sweep speed is about 20 seconds per hemispheric sweep, right? Not 360 degree, but 180, 20 seconds per sweep. And that is about 1 millimeters per second. That's the optimal sweep speed, which I will recommend. This is, for those who play with fire, be careful what you play with. And if you look at this illustration, if you go fast enough, clearly you will not be heated. But this is a neat trick. I do this in my youngest kid's birthday recently, and it works. But if you go too slow, you get burned. And this is how the simulation is like. If you do it in a normal sweep speed of about 20 seconds per hemispheric sweep, you hit a therapeutic range, but not in boiling point. As compared to a slow sweep, you get heating. And when you get heating, you might get more inflammation and therefore more pain. So this is something to take note of. We have now lots and lots of evidence with micropulse laser. I remember when I was training as a resident in 2010, we were already using this, and my mentor, Professor Chu, would be using this in patients and explaining how this is different compared to continuous wave laser. And after many years, we do have lots of evidence. In general, there's about 30% reduction in intraocular pressure lowering, and at about 1 year, about 44 to 96% will achieve a success of reduction in 30% of intraocular pressure. How about the safety profile of this laser treatment? And you know that this is a big selling point for a non-incisional procedure. In patients with uncontrolled hypotony, 0% in 15 publications, less than 1% in 7 publications. Inflammation and loss of best-corrected visual acuity are also respectively very low in what you can find on the literature. I'm almost towards the end of my slide. So in summary, micropulse TLT has advantages and disadvantages, and I thought I would like to present to you an unbiased view. And in my opinion, it is advantageous because it is non-incisional. It has a strong and good safety profile, quick recovery, very little downtime, and minimum risk of infection. You could actually use it in both eyes, and I sometimes perform micropulse in both eyes if the patient presents to me with high pressure in both eyes. However, you might get a delayed response. Now, some of them get very good response, and I use this as a rescue therapy if I need to lower the pressure quickly. But it might take some time to reduce the pressure. There is a rather modest intraocular pressure reduction, so select your patients properly, and you are going to advise them they are most likely going to continue using their glaucoma eye drops. They are less effective in a certain group of patients, and in these patients with neovascular glaucoma, uveitis, aphics, or congenital glaucoma, you might want to advise them that you need repeated treatment, and this is possible with this type of gentle laser. On behalf of NUH and NUS and my colleagues in Singapore, I thank you so much for your attention, and I'm happy to take any questions. Thank you very much. For your good presentation, Dr. Victor. Please return to your seat. Selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para profesor, dokter sekalian yang ingin bertanya ke 3 pembicara kita di sini yang sudah membawakan presentasi yang begitu menarik dan informatif buat kita semua. Disilahkan, sesi tanya jawab kita akan berlangsung kurang lebih 10 menit karena kita akan lanjut dengan closing ceremony. Silakan jika ada pertanyaan. Silakan dokter. Thank you. Thank you for the opportunity. I'd like to deliver my question to Professor Victor.
prior to performing the micropulse, do you consider the visual acuity of the patients? Because in your slide, there is no, from the indication for the micropulse, you didn't state any visual acuity indication. Because in my center, we perform the micropulse usually in absolute glaucoma patient. Thank you. Yep. Oh, can you hear me? Thank you very much for the question. It was on purpose that I didn't leave the visual acuity because I think that the micropulse is rather versatile. In my practice, I use the micropulse as a way to control pressure either in early glaucoma with good visual acuity or in advanced glaucoma with no vision, no light perception vision. So it depends on what is the indication of the laser, but I do inform the patients about the possible options. Say, for example, in patients with no vision at all, the micropulse becomes one of my first choice. But in patients with early glaucoma or good visual acuity, where you and I know there are multiple options for these patients, the micropulse presents one alternative, which is non-incisional. And in younger patients who cannot afford the downtime, who is working and says, look, for example, I have this polytechnic patient who is taking exams, right, in the next 3 months or so, but uncontrolled pressure. So this presents an option for these patients to control the pressure in a temporary manner, but reduce in the downtime it presents to them. So thank you very much for the question. I hope that answers your question. Sudah selesai. Ya. Oh, Ya, silakan dokter. Dokter terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Maaf, saya tanya ke Dr. Aulia, itu prosedur ZATA itu khusus di daerah 10 derajat aja atau bisa ke daerah perifer atau 30 derajat itu juga? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Dr. Sukri. Jadi semuanya bisa dokter. Untuk 10 derajat seperti yang biasa itu 48 titik, itu jarang kita gunakan untuk yang advance. Untuk yang standar itu ada yang 24, ada yang 30. Dan kita bisa change setiap tes, kita misalnya mulai 24, kemudian ternyata pada kondisi tersebut pasien kita rasa perlu 30, langsung kita klik dia langsung jadi yang 30 derajat. Jadi mirip sekali dengan yang Humphrey. Terima kasih. Terus kelebihannya ini dibandingkan yang biasa kita lakukan SITA atau yang full threshold itu di mana? Karena daerah yang diperiksa sama 24, 30, apa 10 tadi. Nah, kenapa bisa ini lebih cepat? Terima kasih. Ya, betul dok. Jadi areanya sama. Tetapi pada kasus-kasus tertentu penentuan dari limit thresholdnya itu dia berbeda dengan algoritmanya SITA dok. Dia hanya menggunakan stimuli yang lebih sedikit. Terutama untuk pasien-pasien yang kooperatif, jadi dia langsung menurunkan pada titik yang dim terlebih dahulu. Jadi misalnya untuk menentukan threshold pada satu titik, pada SITA itu bisa 4-5 stimuli. Pada algoritma ini kadang-kadang hanya 2 atau 3 stimuli sudah diambil kesimpulan. Jadi jumlah stimulusnya dikurangi, tentu saja dengan untuk yang fast itu mengorbankan sedikit akurasi. Tapi pada pasien-pasien yang repeatable nanti diulang lagi itu bisa lebih cepat lagi dok, karena data sebelumnya itu diinkorporasi sehingga tes tidak dimulai dari awal. Langsung melakukan tes sesuai dengan profil terdahulu, dilihat apakah ada perubahan atau tidak. Jadi kecepatannya diambil dari mengurangi jumlah stimuli pada area yang tetap luasnya sama dokter. Terus false positif dan false negatif tetap diperiksa? Tetap dok, jadi tetap ada indikator
apa istilahnya kalau mata melirik dan sebagainya itu fiksasi tetap ada, false negatif, false positif, gaze tracking semuanya tetap ada. False positif itu bisa terlihat real time, sehingga bila kita lihat ada false negatif atau false positif bisa diulang pada titik yang sama sehingga itu bisa dihilangkan false-nya sebelum tes selesai. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih Dokter Sukri. Ada lagi penanya yang lain, disilahkan. Dokter Astrianda, silakan dok. Terima kasih moderator. I have one question for Dr. Victor. Thank you for your presentation, but I would like to ask whether you have how's your experience with children? Because I have recently a patient with quite a ophthalmic eye, poor vision, but uncontrolled pressure, but with very thin sclera. Do you do micropulse in these kind of cases as well? Thank you. Thanks a lot, Triya. I thought that you'll be asking me the most challenging questions. Temporizing at best. So in children, when we use micropulse, and in my experience, when I used micropulse in these kids, it buys you time, it reduces pressure. It is most helpful when they present with both high pressures, both eyes with high pressure. So you may want to do incisional surgery in one eye, micropulse in the fellow eye to try to reduce the pressure. But I find it difficult to tell you that it is a long-term solution. It is not, based on my experience so far, but it does buy you time to allow the kid to grow and maybe perform a surgery when the eye pressure is at a lower level, rather than going in when the eye is hot. Number two, I find that in these children where there is distorted anterior segment, where there is frequently very prominent anterior staphylomas, you might want to retroilluminate to make sure that you get the anatomy correct before applying the laser at the pars plana, which is where the micropulse is supposed to be applied. Otherwise, you might be applying it to the aura, which is not so useful and doesn't quite lower the intraocular pressure. Thank you. Ya, terima kasih pertanyaannya Dokter Astrianda. Ada lagi pertanyaan yang lain, satu pertanyaan terakhir lagi sebelum kita menutup simposium kita dan mengembalikan kepada MC. Maybe can I ask a question? Yeah. So I'll ask my fellow speaker. What do you think is the role of OCT angio? Would you think that this is going to replace maybe the structure, OCT itself, like OCT of the optic nerve, OCT of the macula? Would you say that OCT angiogram is the future? Thank you, Prof. Yes, I think it can replace, but it used together to confirm one another, I think. But I think by we doing OCTA, we will know how is the condition of the vascular, peripapillary vascular, and also because it's scan from the superficial, deep, and until to choroid capillaris, yeah. So we can know the condition of the vascular, peripapillary vascular, and also macular capillary condition. Thanks for that. I think in my practice, where we see patients with high myopia and with normal tension glaucoma, we all think, and I think perhaps we know that there is a bit of a non-intraocular pressure mechanism, right? It's a vascular theory to this. Would you say that in this particular group of patients, the OCT angio will play a bigger role? Yeah, I think yes. I think OCTA will help us more if we find a patient with high myopia and glaucoma, I think, yeah, because we not only see how about the layer barrier of the
retinal ganglion cell, but also we can see about the vascularizing condition. Even the OCTA has weakness because we can see the dynamic of the vascular condition, I think. In so doing, I think in my practice, I'm beginning to notice that in this group of patients, you might want to, or rather I do start on eye pressure medications, right? And some of these eye drops that we start, not just lower the pressure, but also increase ocular blood flow, right? I think in my opinion, and I've been collecting data on this to show that maybe the pressure lowering is good, but yet the main mechanism for improving these patients' visual function is the increase in ocular blood flow. Do you have any experience in this? Not yet. Baiklah, sesi tanya jawab kita sudah selesai. Terima kasih untuk semua dokter yang sudah bertanya dan spesial terima kasih untuk Dr. Aulia, Dr. Vivin dan juga Profesor Victor. Thank you. And sebagai mungkin penutup dari kesimpulan untuk semua presentasi kita pada siang hari ini dengan berkembangnya teknologi baik dari diagnostik hingga non-incisional treatment, kita mungkin bisa mulai memikirkan kembali tentang manajemen penyakit glaukoma yang terbaik dan memberikan hasil klinis yang maksimal bagi semua pasien kita. Terima kasih kepada Topsindo Mega Utama, Topcon Healthcare dan Iridex, juga kepada IGS dan juga panitia NGM tentu saja. Dan saya kembalikan kepada MC kita pada siang hari ini untuk mungkin menutup acara dan